Bahkan untuk jamnya yang tadinya kami usulkan dari jam 6 pagi, beberapa sudah diperkecil, dan yaitu mulai jam pagi sampai jam 17 sore itu waktu yang dibuka di daerah perbatasan. Itu akan terlibat aparat seprovinsi Sulawesi Tengah, dinas perhubungan, dinas kesehatan, dan berbagai dinas-dinas yang lain, termasuk polisi dan TNI Polri. Kemudian yang ditutup adalah jam 17 sampai dengan jam 7 pagi. Itu yang jam yang ditutup. Terkecuali semua truk logistik, truk obat-obatan, truk pangan, truk BBM, truk Bank Indonesia, uang dan sebagainya, kapan saja dan tidak boleh ditahan. Jadi hanya khusus orang atau manusia yang tidak diperkenankan lewat dari jam 17 malam tersebut di daerah perbatasan. Jadi itu kebijakan yang kami sudah tempuh bersama-sama para gubernur. Jadi kita Sulawesi Tengah itu posko ada di Mayowa untuk Kabupaten Poso, Pak Bupati Poso. Terima kasih, saya sudah dapat laporan pelaksanaannya di Poso. Kemudian Bupati Buol, Panele dan Gorontalo Utara, Bupati Parigimoto untuk Papayato dan Boto, terima kasih, dan Bupati Donggala dengan Pasakayu, terima kasih. Dan terakhir ada Bupati Wolowali dengan Sulawesi Tenggara. Dan terima kasih sudah kita terkonekkan, dan insya Allah kebijakan yang sudah jalan dan sudah berlaku, dan mudah-mudahan apa yang sudah saudara lakukan di daerah masing-masing, yaitu seperti sudah keputusan saudara Bupati misalnya dalam mengelola Jadi saya kira untuk selanjutnya saya berikan kesempatan kepada teman-teman yang ada di wilayah masing-masing untuk memberikan masukan, koreksi, dan apa yang terbaik untuk daerah kita Sulawesi Tengah yang akan datang di dalam upaya pencegahan penyebaran dan COVID-19 di Sulawesi Tengah. Untuk itu saya persilakan dulu tuan rumah. Oh iya. Oke. Sebelum saya persilakan kepada para bupati wali kota, saya persilakan Pak Dantem dulu sebagai komandan teritorial. Ya, sedikit memberikan masukan kepada kita semua tentang bagaimana teritorial kita di Sulawesi. Silakan Pak Dantem. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Ya, selamat Bapak Kapolda, diwakili Pak Sekda, yang saya hormati para bupati, wali kota, jajaran Provinsi Sulawesi Tengah. Saya Komandan Korem 132 Tadulako ingin memberikan sedikit masukan terkait dengan upaya-upaya langkah-langkah kita dalam rangka percepatan penanganan pencegahan penyebaran COVID-19 di wilayah Sulawesi Tengah. Yang pertama, saya ingin menekankan sesuai dengan instruksi dari Bapak Presiden melalui Kepala BNPB tentang gugus tugas, tadi juga sudah disinggung oleh Pak Gubernur, itu hendaknya segera diwujudkan, direalisasikan, dikomunikasikan dengan unsur-unsur terkait. Ditambah lagi kemarin diperjelas lagi oleh surat edaran dari Menteri Dalam Negeri, di mana
tidak bisa didelegasikan. Kepala daerah menjadi ketua gugus tugas tersebut di kabupaten maupun kota, termasuk di provinsi itu Pak Gubernur. Nah, ini di dalamnya saya pelajari SIDU sudah lengkap, unsur-unsurnya sudah lengkap. Semua potensi sumber daya yang ada di wilayah itu digerakkan, dan memang untuk mengatasi ini kita tidak bisa bekerja sendiri-sendiri. Kita harus kompak, harus kerjasama, harus bergotong royong untuk bisa lebih cepat lagi menangani penyebaran COVID-19 di wilayah Sulawesi Tengah. Ini saya minta ada penekanan tentang pembentukan gugus tugas, dan saya juga di sini di organisasi sebagai wakil ketua, wakilnya Pak Gubernur dengan Bapak Kapolda. Dan ini saya juga akan memantau melalui gugus tugas ini bagaimana langkah-langkah penanganan yang sudah dilaksanakan di jajaran kabupaten kota. Selanjutnya dari gugus tugas itu saya minta ada penjabaran melalui rencana aksi, karena dari rencana aksi ini kita juga Bapak Gubernur dengan kami yang di provinsi bisa memantau bagaimana efektivitas penanganan yang sudah dilakukan oleh jajaran di kabupaten kota. Karena saya lihat sesuai dengan laporan yang dikumpulkan oleh Pusdatina, hampir semuanya sudah ada warga kita yang terkena, baik itu status PDP maupun PDP, kecuali saya lihat Bangkai Laut yang masih kosong. Nah, Bangkai Laut yang masih kosong, baik PDP maupun PDP-nya, yang lainnya saya lihat sudah ada. Nah, ini untuk mencegah lebih meluas lagi, mencegah bertambahnya lagi status-status ini, kita harus segera melakukan langkah-langkah yang konkret di lapangan. Kemudian yang kedua, kami jajaran Korem juga ada kodim-kodim. Saya minta juga kodim-kodim diajak, dimaksimalkan di situ untuk bisa membantu, terutama tadi dengan adanya kebijakan dari seluruh gubernur di Sulawesi ini yang tadi disampaikan Pak Gubernur untuk membatasi, bukan menutup full, tapi membatasi arus keluar masuk orang maupun kendaraan di perbatasan-perbatasan. Nah, ini saya minta benar-benar dipedomani dilaksanakan, karena terus terang disampaikan bahwasanya awalnya Sulawesi ini clear, Sulawesi Tengah khususnya clear. Justru Sulawesi Tengah ini terinfeksi oleh yang masyarakat kita sendiri yang datangnya dari zona merah, dari Jakarta, dari Makassar itu, mereka membawa masuk ke sini. Nah, untuk membatasi berkembangnya status ODP, PDP sampai yang positif, kita harus melakukan langkah-langkah. Seperti tadi ada kebijakan untuk membatasi keluar masuknya kendaraan di perbatasan, ini tolong dipedomani dan disepakati. Tadi disepakati untuk waktunya yang 7 sampai dengan 17, jam 7 sampai dengan 17 ini sepakat, dan tetap ada koordinasi dengan provinsi tetangga. Sementara saya itu saja yang saya sampaikan, saya tekankan. Mudah-mudahan upaya-upaya kita ini semuanya bisa terrealisasi di lapangan dengan baik, terarah, kemudian Sulawesi Tengah bisa terhindar dari penyebaran COVID-19. Salam sehat. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dandren. Selanjutnya saya persilakan Pak Kapolda diwakili oleh Pak Inspektur Wakil Waska Polda Sulawesi Tengah. Silakan Pak Is. Terima kasih Pak Gubernur, Pak Dandren, Pak Sek, dan seluruh bupati dan wali kota. Pertama-tama saya ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala
kita bisa bertemu meskipun melalui darat, dan mudah-mudahan pertemuan kita ini dijawab Allah berkaitan dengan kita memerangi meskipun tidak terwujud lawan kita. Kami mendapat pesan dari Bapak Kapolda berkaitan dengan apa-apa yang perlu disampaikan kepada rekan-rekan bupati, rekan-rekan Forkompinda di tingkat kabupaten, adalah diharapkan para Forkompinda untuk melarang berkumpulnya massa, ya, di tempat-tempat yang telah berkumpul massa, pasar mungkin, kemudian tempat-tempat hiburan. Mengapa? Karena tempat-tempat yang berkumpulnya massa tersebut rentan terhadap masuknya virus. Kemudian yang kedua, minta tolong juga pada Bapak Bupati dan Wali Kota untuk mengontrol apabila kita tadi sudah dibatasi ruang geraknya, mengontrol sumber-sumber sembako, kemudian sumber-sumber BBM, supaya apa? Supaya tidak terjadi kenaikan harga yang signifikan, supaya tidak terjadi penimbunan ya, yang tentunya akan berpengaruh terhadap kegiatan ekonomi. Kemudian yang berikutnya, pesan beliau adalah dalam rangka kontingensi ini, tolong perbatasan-perbatasan dijaga. Tentunya dengan melakukan tindakan-tindakan teknis, misalnya memeriksa suhu badan seseorang pada saat masuk ke wilayah kabupaten lain, minimal suhu badan, kemudian dicek, kemudian didatakan. Jadi di perbatasan-perbatasan diharapkan kita mempunyai data, orang ini siapa, mau kemana, tujuannya apa, berapa hari di tempat itu, sehingga data-data tersebut kita bisa mengontrol orang-orang yang akan masuk dan keluar wilayah Bapak-bapak sekalian, sehingga apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, misalnya orang tersebut positif, tentunya kita mudah melacaknya, kemudian kita ambil tindakan supaya kita karantina orangnya tersebut. Saya harapkan di perbatasan-perbatasan tersebut ada belangku, ada data, sehingga kita tahu siapa yang masuk di daerah kita, siapa yang akan di sana, kita bisa melacak. Termasuk mungkin di perbatasan udara maupun laut. Karena apa? Karena yang terjadi sekarang ini adalah masuknya COVID-19 ke wilayah Sulteng melalui orang luar asli. Ya. Oleh sebab itu kita minimal punya data tersebut, sehingga apabila terjadi hal yang tidak kita inginkan, kita bisa melacak orang tersebut, kita bisa karantina dengan segera. Kemudian yang berikutnya, dimohonkan untuk Bapak Bupati dan Pak Wali Kota sekalian tidak menggunakan istilah lockdown. Mengapa? Kalau kita pelajari di keterangan tersebut, lockdown adalah akan pemerintah setempat siap menyiapkan segala sesuatunya bagi masyarakat untuk memberikan hak hidup. Kita menyiapkan makan, kita menyiapkan segala sesuatunya bagi orang-orang yang tidak bisa atau ekonominya lemah. Ya. Jadi mungkin kita gunakan istilah isolasi terbatas atau pembatasan wilayah terbatas. Mungkin itu yang tepat nantinya.
Kalau tidak nanti masyarakat membaca ketentuan tersebut dan menuntut kepada pemerintah, ya menuntut. Kalau misalnya tidak diberikan, mereka menjadi marah. Akhirnya terjadi apa? Penjarahan di lokasi-lokasi yang mungkin sebagai lumbung-lumbung ekonomi di daerah-daerah bapak-bapak sekalian. Dan berikutnya berkaitan dengan pembatasan wilayah, mungkin perlu ada kesepakatan dari kita semua berkaitan dengan buka tutupnya berkaitan dengan jalan tersebut. Tentunya perlu koordinasi yang baik karena posisi di Sulawesi Tengah ini adalah pasti di tengah-tengah. Semua pasti melalui kita, perbatasan. Tidak akan mungkin tidak melalui Sulawesi Tengah. Termasuk kemarin Bapak Gubernur Sulawesi Utara juga sayur-mayur semuanya dari Sulawesi Selatan pasti lewat kita semua. Oleh sebab itu mungkin bisa diadakan saling koordinasi antar perbatasan-perbatasan, khususnya dengan perbatasan provinsi yang lain, sehingga bisa terjalin informasi, kesamaan tindak, kesamaan perbuatan, kesamaan pikiran untuk menyatukan supaya mencegah terhadap penyebaran virus corona ini. Mungkin itu saja dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Irwasdah, Polda Sulawesi Tengah. Baik, saya kira teman-teman para bupati sudah dengar semuanya apa yang disampaikan oleh saya sendiri tadi, kemudian Danre dan Pak Ir selaku kepolisian tentang Kamtipmas dan di perbatasan. Baik, selanjutnya saya minta barangkali masukan-masukan kepada teman-teman bupati, karena ini ikon, kita tidak bisa langsung berhadap-hadapan, maka saya akan gilir, ya, saya akan undang sekarang dan seterusnya akan digilir. Nanti kemudian kalau ada yang mau disampaikan silakan. Kemudian nanti kita akan kembali lagi kepada giliran Bapak Ibu sekalian. Jadi tetap akan ada kesempatan untuk memberikan masukan dan juga untuk memberikan tanggapan. Silakan untuk pertama Saudara Wali Kota Palu, Pak Hidayat. Silakan Pak Hidayat. Terima kasih atas kehadirannya sudah datang. Dan terima kasih buat semua bupati, saya hadir semuanya kecuali satu wakil bupati Bol, ya. Yang lain semua hadir. Terima kasih. Silakan Pak Hidayat, Wali Kota Palu, untuk memberikan sedikit masukan-masukan atau apa istilahnya pendapatnya dalam penanganan COVID-19 di Kota Palu. Silakan Pak Hidayat. Terima kasih Pak Gubernur, Pak Danrem, mewakili Kapolda dan seluruh jajaran yang ada di kantor Gubernur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk dan rekan-rekan bupati yang hadir bersama-sama Bapak Gubernur. Kami ingin melaporkan Pak, di Kota Palu ODP ada 19 orang, kemudian PDP 9 orang, kemudian 2 yang positif, kemudian PDP meninggal 1 orang. Selanjutnya kami mengharapkan Pak, barangkali ada petunjuk agar supaya identitas yang positif corona ini perlu diumumkan kepada masyarakat. Kenapa? Kalau hal ini kita sembunyikan, maka tidak menutup kemungkinan orang-orang yang pernah kontak dengan yang bersangkutan itu akan terkena juga virus itu. Sehingga kalau ini bisa kita umumkan identitas, sehingga orang-orang yang pernah kontak dengan yang dinyatakan positif itu bisa melaporkan diri ke rumah sakit atau puskesmas untuk memeriksakan diri. Apakah dia terkontaminasi dengan virus ini? Nah, ini saran kami juga Pak. Nah, sehingga di Kota Palu ini yang positif itu sudah 2 orang, itu alamatnya sudah jelas.
Kemudian Kota ada Palu. satu warga Kota Palu. Kalau kita kasih lihat, yang kena hilang lagi toli-toli, nggak ada palia di sini. ini ada di Makassar. Ya, Ini kan ada palia toli-toli di atas. Sengaja kita taruh ya. Selanjutnya Bapak Gubernur, kasih lihat sih, ganti yang besar. kami terima kasih Pak, Operator di situ Bapak bisa sudah kabupaten membentuk mana tuh. posko Iya. di perbatasan dan mengatur jadwal memasuk